Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedang berada di manakah Anda dalam perjalanan hidup Anda saat ini? Apakah sedang berada di atas, sangat baik, tanpa masalah? Atau sedang berada di bawah, terpuruk dengan ribu-ribu masalah, dengan segala macam problema? Mungkin kebanyakan dari kita di sini saat ini sedang merayakan keindahan dan manisnya buah-buah kehidupan. Relasi yang baik, status hidup yang baik, karir yang baik, pekerjaan yang baik, segala harapan dan impian tercapai. Dengan kata lain, hidup ini indah dan kita pun bahagia. Namun beberapa dari kita, saudara-saudariku yang terkasih, saat ini sedang melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Relasi yang hancur, hidup dalam keberdosaan, hampir menyerah akan hidup. Dengan kata lain, hidup ini begitu sulit untuk dijalani. Seperti tidak ada jalan keluar atau solusi terhadap segala masalah. Namun, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada penebusan. Allah akan bertemu kita dimanapun kita berada saat ini, dalam situasi hidup kita seperti apapun. Hari ini kita merayakan seorang yang kisah hidupnya bisa mengajarkan kita tentang pengharapan dan penebusan. Santo Matius. Matius atau biasa dikenal sebagai Lewi, sebelum bertemu dengan Yesus adalah seorang pemungut cukai di Kapernaum. Dari bacaan Injil hari ini kita dengar pekerjaan Matius sebagai seorang pemungut cukai. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemungut cukai pada zaman Yesus pada waktu itu, ini di mata masyarakat dianggap sebagai musuh masyarakat. Mereka dianggap sebagai para pendosa. Mengapa? Karena para pemungut cukai ini dianggap sebagai orang-orang yang serakah. Mereka memungut cukai, memungut pajak dari orang-orang, bahkan bangsa mereka sendiri, melebihi dari apa yang sudah ditentukan. Para pemungut cukai ini juga merupakan bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang sejatinya bekerja untuk para penjajahan Romawi. Oleh sebab itu di mata masyarakat,
para pemungut cukai ini dianggap juga selain musuh masyarakat, penjahat, pendosa, satu lagi, pengkhianat bangsa. Nah, Matius, Lewi, ini adalah bagian dari kelompok ini, yang mana di mata masyarakat ini dianggap tidak pantas dan harus dijauhi. Tapi semuanya akan berubah pada saat Matius bertemu dengan Yesus. Berubah total. Ketika masyarakat melihat orang-orang seperti Matius dengan sebuah tatapan yang penuh amarah dan kebencian, Tuhan Yesus melihat Matius dengan sebuah tatapan penuh belas kasihan, penuh pengampunan, penuh pengharapan. Ketika masyarakat berkata kepada orang-orang seperti Matius, "Menjauhlah dari kami," Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bisa melukis garis lurus dengan menggunakan garis-garis bengkok. Sekali lagi, Allah bisa melukis garis lurus dengan menggunakan garis-garis bengkok. Allah bisa mengubah masa lalu kita yang kelam menjadi sebuah masa depan yang cerah. Allah bisa menggunakan kisah-kisah kegagalan kita, kisah-kisah keperdosaan kita menjadi sebuah kisah yang penuh pengharapan, yang penuh penebusan. Oleh sebab itu, bagi saya, saudara-saudariku yang terkasih, kisah pertobatan Santo Matius ini merupakan sebuah kisah perjalanan iman yang sungguh luar biasa. Mengapa? Dalam lubuk hati Santo Matius yang paling dalam, ia memiliki suatu kerinduan untuk dilihat dengan sebuah tatapan yang penuh belas kasihan, dengan sebuah tatapan yang penuh pengampunan. Meskipun hanya dilihat dan ditatap oleh satu orang saja. Satu orang saja. Namun tatapan seperti ini tidak didapatkan oleh Santo Matius. Karena masyarakat, orang-orang di sekitarnya melihat orang-orang seperti Matius ini sebagai pendosa, penjahat, pengkhianat. Hanya Yesus yang melihat Matius dengan tatapan penuh kasih. Hanya Yesus yang bisa melihat Matius dengan sebuah tatapan pengampunan, pengharapan, dan penebusan. Dan apa yang terjadi? Setelah perjumpaan Matius dengan Yesus, setelah mendapat sebuah tatapan yang mengubah hidup Matius menjadi seorang yang baru, apa yang terjadi kepada Matius? Matius yang sebelumnya adalah seorang pemungut cukai, yang menulis daftar perpajakan dari bangsa Israel kepada penjajahan Romawi, Matius sekarang menjadi seorang yang hidupnya menjadi baru. Matius sekarang setelah perjumpaan dengan Yesus menjadi seorang penginjil yang sekarang menulis kisah-kisah pengampunan dari Tuhan Yesus, kisah-kisah pengharapan dari Allah, kisah-kisah pembebasan dari Allah kepada umat Israel, pelepasan dari perbudakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Matius juga bisa menjadi kisah Anda dan kisah saya. Jangan biarkan kegagalan kita, keperdosaan kita menentukan siapa diri kita. Tapi biarkan rahmat Allah, rahmat pengampunan, belas kasihan Allah, rahmat penebusan Allah merubah hidup kita.